Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga sampai detik ini masih mendapatkan menjalankan aktivitas dan semangat menuntut ilmu untuk masa depan yang lebih baik, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum mulai presentasi, saya dengan Rusmiati, mahasiswa MTD kelas B UIK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk berbagi dan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di kelas 7 pada Sekolah MTS Al-Madani di Inkopat Bogor. Makalah ini ditujukan sebagai tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasanah MPD. Kita mulai slide pertama dengan perumusan masalah yang diberi judul yang telah tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Di slide sekarang ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama adalah, apakah motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah keadaan situasi dan kondisi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Yang ketiga, apakah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dapat menurunkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada hasil belajar siswa? Slide berikutnya, pembahasan masalah yang peneliti kemukakan yaitu 1. Motivasi belajar siswa di kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19. 2. Hasil belajar siswa pada penilaian tengah semester ganjil di kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19. Jadi pembatasan masalahnya ada pada motivasi belajar dan hasil belajar siswa yang diambil dari penilaian tengah semester ganjil. Setelah masalahnya dibatasi, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang timbul ya. Di antaranya, 1. Bagaimana motivasi belajar siswa di kelas 7 yang dilaksanakan di MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana hasil belajar PTS siswa pada semester ganjil di kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada semester ganjil di kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19? Berikutnya, hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan, apakah motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19? Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID siswa kelas 7 MTS Al-Madani. Yang kedua, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 siswa kelas 7 MTS Al-Madani Bogor. Maka diperkirakan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar sebelum pandemi dengan motivasi belajar di masa pandemi terhadap hasil belajar siswa kelas 7 MTS Al-Madani Bogor. Slide berikutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa kelas 7 di MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19. Tujuan yang keduanya, untuk mengetahui hasil belajar PTS ganjil siswa kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar PTS ganjil siswa kelas 7 MTS Al-Madani Bogor pada masa pandemi COVID-19 ini. Slide berikutnya adalah manfaat penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam penulisan karya ilmiah sudahlah pasti harus ada manfaat bagi kita sebagai penulis dan juga orang lain yang membacanya. Adapun manfaat penelitian yang saya harapkan yaitu 1.
Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa walaupun dilaksanakan secara online atau daring. Kedua, bagi penulis guna menambah wawasan serta pengalaman mengenai penelitian di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam pembelajaran, juga sebagai informasi serta bahan masukan guna menerapkan pola pendidikan yang lebih baik, terutama di masa pandemi COVID-19, dan juga dapat menjadikan referensi dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini. Slide berikutnya adalah desain penelitian. Di sini pertama metode pembelajaran online, di mana pada masa pandemi COVID-19 seluruh siswa melaksanakan pembelajaran daring. Di sini akan terlihat motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Kira-kira seperti itulah desain penelitian ini. Slide berikutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, untuk memperoleh data hasil yang merupakan hal penting dalam pemecahan masalah penelitian, maka digunakan studi korelasi yang merupakan bagian dari jenis penelitian deskripsi kuantitatif. Hal tersebut mengandung makna bahwa data yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan sehingga akan menjadi hasil peneliti yang sistematis, nyata, dan cermat agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian, yaitu tentang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 di kelas 7 MTS Al-Madani Bogor. Tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian kali ini telah dilaksanakan di MTS Al-Madani Bogor yang berlokasi di Tajur Halang karena peneliti kebetulan berdekatan tempat tinggalnya. Yang kedua, adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 semester ganjil. Di sini saya telah membuat table schedule atau jadwal penelitian, bisa dilihat di slide. Berikutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Al-Madani Bogor yang berjumlah 184 siswa. Adapun populasi yang terjangkau adalah siswa kelas 7 yang berjumlah 55 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dari jumlah populasi yang terjangkau, yaitu sejumlah 55 orang. Adapun pengambilan sampel dengan menggunakan sampel total. Slide berikutnya, teknik pengumpulan data. Dari penelitian kali ini, penulis menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data. Di antaranya, yaitu 1. Teknik studi dokumenter, yaitu teknik untuk pengumpulan data yang diperlukan dengan cara melihat data dokumen yang ada sebagai sumber data yang berkaitan dengan penelitian. 2. Teknik observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang ketiga adalah teknik angket, yaitu teknik untuk pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung berupa pernyataan-pernyataan yang harus dijawab jujur oleh sumber data. Dalam hal ini sampel penelitian. Slide berikutnya adalah instrumen penelitian. Adapun instrumen atau angket yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini pada variabel pertama tentang motivasi belajar siswa, pada variabel kedua tentang hasil belajar siswa dengan menggunakan skala sikap melalui alternatif jawaban yang 1 sangat setuju 4 skor, kedua setuju dengan skor 3, kedua ragu-ragu dengan skor 2, keempat tidak setuju atau skor 1 pada pernyataan positif, sedangkan dengan pernyataan negatif dengan skor sebaliknya. Dalam pengisian instrumen ini, responden hanya memilih dengan mengunggahkan tanda checklist pada kolom alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam penelitian ini, yang menjadikan variabel bebas X adalah motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat Y adalah hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah teknik analisis data. Bertitik tolak dari bentuk data yang mengenai pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa di era COVID-19 di MTS Al-Madani Bogor, maka teknik analisis datanya adalah sebagai berikut. 1.
Data X untuk motivasi belajar siswa, data Y untuk hasil belajar siswa di era COVID-19. Teknik analisa data dari skor-skor data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel yang diperlukan, kemudian dihitung melalui pendekatan statistik. Analisa data yang digunakan dalam pendekatan statistik melalui rumus korelasi product moment dari Pearson dengan rumus yang ada di slide. Rekan-rekan sekalian, demikianlah presentasi kali ini, yaitu tentang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID kelas 7 MTS Al-Madani Bogor, yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah adalah murni kekhilafan penulis pribadi. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih untuk Ibu Dr. Hasanah MPD dan juga seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya presentasi ini. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW yang dapat kita pelajari. Man salaka tariqa fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya baginya menuju ke surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.